Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita jalan-jalan. Gimana sih? Orang waktunya jalan-jalan malah sekolah. Sekolah apa jalan-jalan? Jalan-jalan. Oke. Punya lagu keren nih, tapi nyanyinya harus pelan-pelan soalnya anak-anak udah pada tidur. Waktu berlalu tanpa pernah menunggu, gunakan dia dengan bijaksana. Waktu yang hilang takkan pernah terulang, janganlah terbuang sia-sia. Lagu itu judulnya Waktu. Salah satu lagu favoritku yang akan ada di album terbaru Endang Sukamti. Jadi ceritanya waktu itu terpaksa harus maju jadwalnya untuk meninggalkan Raja Ampat untuk pindah ke Manokwari karena kita dikejar badai. Sesampainya di Manokwari, jadwalnya lebih maju 3 hari dari jadwal yang ditentukan. Artinya kita nggak ngapa-ngapain karena musiknya sudah selesai diproduksi dan alatnya sudah dikembalikan pulang. Karena di Manokwari daripada over bagasi lagi, alat-alat semua yang tidak diperlukan lagi dikembalikan ke Yogyakarta via kargo. Otomatis dalam 3 hari itu di kota kita nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena di situ nggak bisa take vokal. Jadwalnya take vokal itu setelah Manokwari. Karena di situ pelabuhannya kota, banyak kapal-kapal lewat, banyak suara-suara yang mengganggu, jadi tidak bisa melakukan aktivitas rekaman. Otomatis kita yang nganggur, nggak ngapa-ngapain. Dalam 3 hari itu, sehari pertama aku isi dengan diving. Semua dive spot di Manokwari aku habisin. Jadi benar-benar nggak ngapa-ngapain. Bayangkan aja, setelah di Raja Ampat dengan aktivitas yang sangat tinggi, liburannya, produktivitinya, bikin filmnya, rekaman, mengajar, padat dan menyenangkan sekali. Pemandangannya juga sangat luar biasa. Waktu begitu cepat dan nggak kerasa. Tahu-tahu menjadi lambat karena kita nggak ngapa-ngapain. Bener-bener nggak ngapa-ngapain. Dan di situ tuh waktu sangat berharga sekali karena sangat mahal. Berada di Papua itu sangat mahal, terutama meninggalkan keluarga kita. Pamitnya seneng-seneng, pamitnya bekerja, nyatanya di sana nggak bekerja dan nggak seneng-seneng orang. Kita cuma diem di atas kapal. Akhirnya ya badan kita itu kayak menolak gitu loh. Kita harus melakukan sesuatu nih, nggak boleh dibiarkan kayak gini, nggak boleh nganggur. Akhirnya coba tebak apa yang kita lakukan?
bikin lagu lagi, tapi alatnya sudah tidak ada. Bagaimana cara merekamnya? Nah, cerita-cerita seperti ini akan hadir di Behind the Scene Sukamti yang akan dikemas di program yang namanya Ngintip Sukamti 8 album yang akan bisa kalian saksikan mulai tanggal 1 Agustus selama sebulan penuh. Kenapa lagu ini menjadi lagu favoritku? Karena selain prosesnya yang menarik dan unik, tema atau isi di dalam lagu ini tuh seringkali nampar aku sendiri. Hari ini hari Minggu, libur, ya aku akan memaknai hari libur ini sebagai apresiasi untuk diriku sendiri, karena menurutku itu penting mengapresiasi diri ketika diri kita sudah bekerja, diri kita sudah belajar, diri kita sudah mengembangkan diri dengan target yang sudah kita tentukan sendiri. Saatnya kita mengapresiasi, memberikan apresiasi, reward untuk diri kita, self reward. Yang aku takutkan dari waktu itu adalah pemborosan dan penyesalan. Pemborosan seperti apa? Pemborosan potensi. Karena sebenarnya kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk pengembangan diri, menggali potensi, mempersiapkan apa yang nanti kita tidak mampu siapkan lagi. Jadi sebisa mungkin jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia. Karena salah satunya handphone. Handphone itu bahaya. Sosial media penting kalau digunakan untuk pekerjaan ya, productivity, atau untuk publikasi, atau untuk apapun. Karena sosial media itu sangat menyenangkan, chatting itu juga. Tapi ternyata memang sangat mengganggu productivity, sangat mengganggu ketika kita lagi kerja, ada WhatsApp, chattingan, ngobrol. Jadi ya penggunaan handphone mulai saat ini aku juga harus belajar untuk mengkontrol. Yang kedua, teman datang tiba-tiba. Namanya teman-teman kan penting toh. Teman itu penting buat kita. Untuk itu kita juga nggak mungkin kalau nggak ngasih waktu untuk mereka. Padahal jika mereka janjian ngobrol dulu mau datang, kita bisa siapkan waktu yang lebih intim, kualitasnya lebih oke. Dan lagi ngerjain das, ada tamu datang ya nggak jadi ngerjain das, akhirnya das telat diupload. Yang ketiga adalah zona aman, dimana waktu membuat kita mabuk dengan segala kondisi yang sangat aman dengan keseharian kita, aktivitas kita, melakukan sesuatu yang terus berulang seperti kerja siang, pagi, malam, pulang, begitu seterusnya. Itu membuat kita lupa bahwa kita harus punya target untuk membebaskan diri kita. Bayangin aja kamu kerja pagi, siang, malam, pulang, begitu seterusnya, sampai rumah capek tidur, lupa dengan keluarga, lupa mengembangkan diri, begitu seterusnya, diulang-ulang terus. Itu akan sangat berbahaya sekali. Itu akan membuat kita tidak berkembang. Satu hal lagi, sudah bekerja keras tapi bekerja bukan untuk perusahaan kita sendiri. Kecuali jenjang karirnya itu memang nanti akan sampai ke situ, di mana kamu akan memiliki saham dan memiliki perusahaan itu, it's okay. Nah kalau tidak, ya kita harus punya target untuk kapan ini harus diakhiri. Tapi yang jelas, mumpung masih muda, kalau buat aku ya mari kita gunakan untuk membangun sendiri kerajaan kita. Kamu ingat nggak tulisan di kamarku yang dulu itu apa? Di langit-langit. Nggak inget ya, tapi aku inget waktu di Seturan kan. Semua teman-teman lawas yang pernah berkunjung ke kosku pasti tahu. Dulu itu kos-kosanku di atap tempat tidur, persis di atas kepala tempat tidur kita itu tak tulisin, jangan tidur terus, ayo latihan. Lupa. Apa sih? Masa tak tulis lupa? Enggak, aku nggak ingat. Jadi ketika aku tidur gini, pasti ada yang ngingetin, latihan lagi. Sampai-sampai aku lupa tidur dan
terbawa sampai sekarang. Tapi jangan ditiru ya. Mulai sekarang juga aku berusaha untuk memanajemeni waktu supaya bisa istirahat yang cukup dan lain-lain sebagainya. Ayo Rick, jangan tidur melulu. Terus? Udah. Tapi setidaknya waktu itu di saat teman-temanku pulang dugem, mabuk, tidur, aku masih terjaga untuk latihan. Aku berinvestasi untuk masa depan, dimana sekarang aku sudah bisa menikmati hasil yang sudah aku tanamkan dari dulu. Dan gak cuma latihan bass, tapi juga waktu itu aku gunakan untuk belajar tentang sound engineer, film, dan lain sebagainya yang aku mapping di hari tua. Aku mapping untuk masa depanku nanti. Kalau dulu kamu ingat, aku sering bilang di das episode berapa lupa, untuk ngingetin teman-teman sedikit meninggalkan masa muda, sedikit saja meninggalkan masa muda untuk masa tua yang selalu muda. Artinya kita harus berinvestasi semasa kita muda, bekerja dengan giat, mengefektifkan waktu yang kita punya untuk hal-hal yang sifatnya pengembangan diri, berinvestasi untuk masa depan kita. Yang kelima, semoga ini yang terakhir, yaitu sering menunda pekerjaan. Dimana pekerjaan bisa diselesaikan hari ini, harusnya diselesaikan sekarang, males, molor, lalu terbengkalai, bahkan lupa. Dan penyesalan yang ditimbulkan ketika kita tidak menggunakan waktu dengan bijaksana adalah menyanyiakan waktu kita bersama orang-orang tercinta yang seharusnya waktu kita gunakan untuk mereka, quality time dengan mereka. Kita buang sia-sia dengan nongkrong, kita buang sia-sia dengan melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan masa depan kita. Itu akan menjadi penyesalan yang sangat disesalkan. Jadi selagi kita diberi waktu, mari kita gunakan waktu dengan bijaksana. Sepertinya cukup untuk episode hari ini. Tapi sekali lagi, jangan sekali-kali mempercayai kata-kata saya 100%, karena ini hanyalah opini pribadi yang bisa saja salah dan juga bisa benar. Sampai jumpa. Bye. Love you. Waktu berlalu tanpa